Udah kerja halal tapi nggak kaya-kaya. Ada opsi lain nggak sih? Pesugihan. Dukunnya aja nggak kaya. Kalau emang bisa bikin kaya, kenapa dukunnya nggak pesugihan sendiri aja? Pakai tuyul. Tuyul bego. Udah gitu gaptek. Udah tahu ATM duitnya banyak, dia malah nyolong ke kampung-kampung. Dan sampai sekarang belum pernah ada bukti dari bank, data dari bank kalau uangnya tuh hilang di ATM karena tuyul. Korupsi. Tapi ngeri takut dipenjara. Cuma sebentar kok. Suara apa itu? Masa sih koruptor hukumannya cuma sebentar? Penasaran juga sih. Dan gimana ya hukuman koruptor di berbagai negara di bumi ini? Yuk langsung aja kita bahas di Comparison. Korupsi adalah sebuah aktivitas yang udah ada dari zaman bahla dulu. Ya selama ada manusia, di situ pasti ada tindak pidana korupsi. Nah makanya ada hukum buat minimalisir atau ngasih ancaman untuk stay no to corruption. Tapi hukumannya seberat apa sih buat tindak pidana korupsi ini? Setelah rasa penasaran berkecamuk, diriku ini ingin meriset-riset lucu di internet hukuman terberat dan teringan bagi koruptor di mancanegara dan juga Indonesia tercinta ini. Nah ini gue bahasnya ringan-ringan aja ya, tidak seperti praktisi hukum, karena saya bukan. Jadi kalau lu mau nyanggah atau mau nambahin bisa lu taruh di kolom komentar. Oke, kita masuk ke Tiongkok. Ini negara terkenal keras banget sama koruptor. Dilansir dari media Indonesia, di Tiongkok koruptor yang terbukti ngerugiin negara lebih dari 100.000 yuan atau setara 210 juta itu bakalan kena hukuman mati cuy. Cuma 215 juta ancamannya mati bro, gile bener. Mending lu jual ginjal deh buat dapetin duit segitu. 215 juta atau lu jadi karyawan berapa tahun deh. Kalau di sono di Tiongkok udah dihukum mati cuy. Dan ancaman hukuman mati di Tiongkok bukan cuma ancaman-ancaman aja atau isapan jempol belaka. Terbukti mantan menteri perkeretaapian di Tiongkok, Liu Zijun, dihukum mati karena korupsi. Pada tahun 2018, Zhu Zhenhong, mantan Chief United Work Department, juga dijatuhi hukuman mati karena terbukti korupsi 43 miliar. Wah, 43 miliar sih udah nggak ada ampun ya di Cina ya. Orang hukumannya start from 200 jutaan aja. Vonis mati ini marak diberlakukan sejak Xi Jinping menjabat sebagai presiden. Wow, cukup tegas sekali ya presidennya. Dengan ancaman kayak gitu, koruptor ya udah pasti mikir dua kali lah. Ancamannya hukuman mati cuy, dan cuma 215 juta. Ya benar, mending dia kerja biasa aja, pasti ngasilin lebih kan. Dan juga ini mengartikan kalau Xi Jinping ini presiden yang benar-benar tegas dan cukup mengerikan ya. Ya buktinya Jack Ma aja sempat hilang. Ngeri. Oke, yang kedua dari negeri tetangga kita yaitu Malaysia. Malaysia ini punya hukuman mati yang cukup menyeramkan, yaitu adalah hukuman gantung. Dilansir dari media Indonesia, di tahun 97, Malaysia akhirnya memberlakukan Undang-Undang Anti-Corruption Act berupa hukuman gantung. Gila cuy, lu bayangin hukuman gantung kayak di film-film cowboy. Tapi di tahun 2018, di bawah kepemimpinan Mahathir Mohamad, hukuman mati tersebut dihilangkan. Ya, terkait HAM lah ya, hak asasi manusia. Karena itu udah melanggar HAM banget sih hukuman mati. Mahathir Mohamad termasuk orang yang giat memberantas korupsi. Tahun lalu dia berperan untuk ngebongkar kasus korupsi dari mantan Perdana Menteri Malaysia itu Najib Razak. Dan kasusnya itu masih berjalan sampai sekarang dan cukup seru ya. Lu bisa ngikutin itu di googling aja. Cukup seru kok buat ngebuktiin nih Najib Razak beneran korupsi apa enggak. Selanjutnya adalah negeri para wibu dan K-popers, yaitu Jepang dan Korsel. Wah, kalau di kedua negara ini sih the best ya. Korupsi di kedua negara ini tuh kayak aib cuy. Lu korupsi, abis lu. Bukan perihal hukuman dari undang-undang ya, tapi sanksi sosial yang gila banget. Ya mungkin juga karena budaya malu nyolong tuh udah ditanamin sejak kecil ya. Kalau lu nyolong, lu bakalan salah besar. Soalnya ada juga sih sebuah negara yang koruptornya tuh aku tidak dengar, atau malah senyum-senyum di media. Dan anaknya bermewah-mewahan, party menggunakan duit kalian. Kalau di Jepang sendiri sih hukumannya bagi koruptor tuh nggak berat-berat amat ya, cuma 7 tahun penjara. Contohnya kayak kasus di tahun 2007 yang melibatkan Menteri Pertanian dan Kehutanan Jepang, yaitu Toshikatsu Matsuoka. Dia memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Harakiri.
karena tidak tahan dengan tekanan-tekanan yang dia terima sih karena kasus korupsi yang dia buat. Sama halnya dengan mantan presiden Korea Selatan. Ini presiden nih nggak ada jaminan di Korsel nih bakal dihukum penjara atau enggak kalau korupsi. Namanya nih Roh Moon Hyun yang memutuskan bunuh diri secara tragis dengan terjun bebas dari tebing di belakang kediamannya. Moon Hyun dikucilkan oleh keluarganya sendiri atas tindakan korupsi yang dilakukan. Dia bahkan sempat nulis surat permohonan maaf sebelum dia bunuh diri untuk keluarganya karena merasa banyak yang dirugikan atas tindak pidana korupsinya dia. Terus dia juga bingung untuk ngejalanin hari-hari ke depannya kayak gimana. Jadi dia memutuskan untuk bunuh diri. Ya seenggaknya dari kedua orang ini tuh masih ada rasa bersalah dan menyesal atau malu gitu ya. Tidak malah nonton tenis di Bali atau bikin drama pala benjol segede bapau. Sebenarnya tekanan dari warga negara kita nih juga luar biasa besar ya. Wah, caci makiannya gila cuy. Tapi gue juga bingung kenapa koruptornya tuh ubal banget ya. Udah tahu dia kayak udah ntar juga lupa rakyat gitu loh. Kayak udah biasa aja gitu loh. Kayak udah jadi budaya. Gue ngerinya sih jadi budaya, semoga aja enggak. Oke, lanjut. Selanjutnya adalah Jerman. Jerman ini merupakan sebuah negara yang punya sistem transparansi keuangan yang baik. Tapi ya namanya ada manusia, di situ pasti ada yang nyari celah buat melakukan tindak pidana korupsi. Makanya di Jerman terapin hukuman korupsi dengan kewajiban bagi koruptor untuk kembaliin seluruh harta yang dia korup. Ibaratnya tuh kayak, enak aja lo ngambil duit gua, langsung diangkut sih semuanya. Tapi nggak cuma balikin duit doang terus lo bebas. Nggak gitu mainnya di sana. Tetap lo bakal ngerasain jeruji besi yang dingin di sana, nggak kayak di sini masih hangat, di sana dingin. Dan rata-rata hukumannya tuh 5 tahun penjara. Ya lu bayangin aja, udah duit korupsi lu, udah mikir-mikir strategi buat korup diambil, masih di penjara pula. Oke, selanjutnya adalah Amerika Serikat. Sebuah negara adidaya yang menjadi pusat galaksi teori konspirasi di bumi ini. Nah, gimana dengan penanggulangan tindakan korupsi di sana? Jadi seperti yang kita tahu, Amerika adalah negara yang menjunjung tinggi HAM. Ya, bisa lu tafsirin sendiri lah, menjunjung tinggi HAM yang seperti apa. Ya mungkin sebagian warganya iya ya, kalau pemerintahnya wedel. Ya karena alasan hak asasi manusia tersebut, hukuman mati untuk tindak pidana korupsi, ya udah jelas nggak ada. Terus hukumannya apa dong di sana? Nah, di sana pelaku tipikor alias tindak pidana korupsi kena denda yang gede banget cuy, yaitu sebesar $2 juta dan divonis 5 tahun penjara. Udah kena denda segitu, tetap masuk bui pula. Terus ada pertanyaan, wah kalau korupsinya lebih dari $2 juta, untung dong koruptornya. Nah, ternyata ada pun bagi kategori korupsi berat, kena ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara. Ya, lumayan cukup berat ya Amerika ya. Bagaimana dengan Indonesia? Dilansir dari Liputan 6, hukuman bagi koruptor tertuang dalam pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Tipikor yang berbunyi, setiap orang yang melawan hukum, melakukan perbuatan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara, maka dipidana penjara dengan pidana seumur hidup atau pidana penjara minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun. Sementara untuk denda paling sedikit sebesar 200 juta dan paling banyak tuh 1 miliar. Namun, gak semua menyelesaikan masa tahanannya sesuai dengan vonis yang dijatuhkan. Karena sistem di Indonesia juga ada remisi bagi para tahanannya, gak terkecuali koruptor. Gak sedikit juga sih yang divonis cuma 3-4 tahun penjara. Dan buruknya lagi, yang sempat mencoreng nama pemberantasan korupsi di Indonesia adalah fasilitas mewah yang didapat sama para tahanan korupsi ini. Dan sempat juga disantronin sama Najwa Shihab yang akhirnya bikin masyarakat tuh kayak kesel banget dan pesimis. Masyarakat tuh kayak, korupsi ini beneran bisa hilang gak sih? Gak usah hilang deh, berkurang. Ya jawabannya lu tahu sendiri ya. Tapi gue juga penasaran, di Indonesia nih peringkat berapa sih di negara dengan indeks persepsi korupsi di dunia? Dilansir dari CNN, di tahun 2020, indeks persepsi korupsi Indonesia berada di peringkat 102 dari 180 negara. Berada di skor 37, turun 3 poin dari tahun sebelumnya. Wow, turun. Harusnya makin tahun makin membaik ya, makin naik. Ini malah
turun. Kalau di Asia Tenggara, Indonesia masih lebih korup dibandingkan Singapura. Ya iyalah ya, Singapura. Terus masih di bawah Brunei, Malaysia, dan Timur Leste. Jadi kesimpulannya, jika dibandingkan dengan negara-negara yang tadi disebutin, Indonesia ini masih harus bekerja keras untuk berbenah ya, untuk ngebabat abis tikus-tikus rakus, kalau kata Bang Iwan Fals. Walaupun Indonesia nggak di klasemen paling bawah, tapi itu bukan sebuah prestasi. Karena kalau prestasi itu ya 10 besar lah ya seenggaknya. Ya udah gitu aja, sepertinya sedikit rasa penasaran gua udah terjawab. Semoga juga bisa menjawab sedikit rasa penasaran lu. Dan kalau ada yang mau lu tambahin, lu sanggah, atau lu koreksi, bisa lu tulis di kolom komen, lumayan buat nambah-nambah wawasan gua. Oke gitu aja, ciao.